pencarian yang saya temukan, di Indonesia itu udah ada yang memakai sistem aliran bertingkat seperti di jurnal ini. Yang di Indonesia itu bahan bakarnya sekam padi. Jadi kalau ditanya cocok atau enggak, sangat cocok untuk di Indonesia. Itu kan, oke dah. Oke. Terima kasih. Ya, sama. Oke, kalau begitu, sekian presentasi dari kelompok 6. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, jadi setelah presentasi tadi untuk pertanyaan ada 5 pertanyaan, kemudian dituliskan di PPT PowerPoint, kemudian pertanyaan dan jawabannya setelah itu dikirim atau diupload di Edmodo. Nah, jadi di minggu ini saya akan mengenalkan atau mendemonstrasikan ya. Kalau yang di minggu-minggu sebelumnya itu kan membuat simulasi hanya menggunakan default atau menggunakan standar dari Fluent itu sendiri atau standar dari software itu sendiri. Di bagian ini atau di kondisi ini software ini bisa dibuatnya secara custom. Artinya bisa membuat model sendiri atau bisa membuat persamaan matematik sendiri. Jadi kalau misalnya yang sebelumnya itu kan menggunakan model yang sudah ada. Untuk tampilan layarnya sudah berubah? Sudah ya. Seperti apa tampilannya? Ada gambar ya? Jadi ini gambarnya sudah di layarnya sudah berubah. Seperti ini gambarnya. Ada tulisan counter rotating vortex pair di bagian sini. Belum Pak, masih belum Pak, itu masih file explorer. belum ada.
Belum ada. Ya. Sekarang gimana, sudah berubah? Udah Pak. Sudah. Iya, kalau udah berubah apa tulisannya? Aplikasi CFD studi kasus 3. Ya. Studi. Jadi di bagian ini atau di eh, minggu ini adalah eh, contoh sederhananya atau case sederhananya dari simulasi menggunakan toolsnya adalah CFD. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi di bagian ini ada gambar heater. Heater itu artinya pemanas, sumber panas. Kemudian di bagian kiri, ini ada bagian kiri. Dari sisi kiri ini ada tulisan cross flow, artinya ada aliran udara yang berhembus atau ada aliran udara yang bertiup. Jadi dari kiri ke kanan. Lalu di bagian ini adalah menjelaskan wall atau dinding. Jadi ada dinding bawah, kemudian bawah kiri, kemudian ada dinding bawah sebelah kanan, dan ini dibatasi sampai sini pemanasnya, heaternya atau sumber panas dibatasi dengan dimensinya L, panjangnya adalah L. Kemudian yang di sisi selanjutnya, yang kanan ini adalah wall atau dinding. Lalu pada bagian pertengahan, bagian tengah ini ada saluran atau yang biasa disebut dengan orifice atau nozzle atau lubang. Jadi ada saluran berupa nozzle. Lalu di bagian bawah untuk DC ini menjelaskan diagram atau semacam membran. Jadi bisa dibayangkan kalau membayangkannya sama seperti ada yang suka main beduk nggak? Memukul yang kalau di masjid itu kan ada buat mukul beduk. Dulu sih pernah, Pak. Yang yang materialnya itu bahan kulitnya itu dibuat dari kulit kambing atau kulit sapi. Sapi. Ya. Nah, gambarannya sederhananya seperti itu. Gambaran mudahnya seperti Anda membayangkan ini adalah beduk atau drum atau alat musik. Lalu di bagian lainnya ada lubang, ada saluran lubang keluarnya, nozzle-nya. Ini ada nozzle. Jadi ketika ini di membran, sebut saja ini diagram atau membran. Jadi kalau misalnya beduk itu ada kulit kambingnya atau kulit sapi, lalu diberikan getaran. Getaran itu artinya dipukul di bagian sini. Jadi dia akan ketika dikasih pukulan, dia akan bergetar secara fluktuatif, naik turun. Jadi ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, selama pukulan tersebut seberapa lama diberikan. Misalkan kalau selama 5 menit, maka dia akan berosilasi atau bergetar selama 5 menit. Kemudian kalau misalkan ada yang pernah mencoba nggak, ketika ada yang mukul beduk,
mencoba memasukkan kepala atau tangan di dalam beduk. Jadi tangan Oh, di belakangnya, Pak. Di belakang bedungnya bukan sih? di luarnya, kalau ini ya Iya. hidupnya di sininya. Nah, Hmm. kalau misalnya pernah melakukan itu atau pernah mencoba itu, nanti bisa merasakan ada udara yang keluar dari eh, beduk tersebut, atau dari drum, atau dari tangki. Kalau misalnya kan misalnya beduk dibuatnya dari tangki minyak yang diolah menjadi sedemikian rupa. Nah, di bagian saluran keluar itu ada udara yang keluar. Yang diamati di bagian CFD ini adalah karakteristik tiupannya, bagaimana dia memberikan tiupan ketika membran ini dipukul, maka akan mengeluarkan udara, kemudian membran tersebut akan kembali ke kondisi normal, lalu sedikit ada lendutan atau defleksi bagian sini, maka ada udara yang masuk ke dalam ke dalam saluran ini, masuk, kemudian karena dipukul lagi berulang-ulang secara kontinu, masuk, kemudian keluar, masuk, keluar, masuk, keluar, sehingga membentuk aliran vorticity, atau yang disebut yang digambar ini adalah vortex atau lingkaran. Jadi ada vorticity, kecil, pusaran kecil, kemudian bergerak ke lingkungan, membesar, sehingga menyentuh atau bersentuhan dengan sumber panas. Jadi dasarnya atau prinsip dasarnya seperti ini, gambaran awalnya. Jadi gambaran awalnya seperti ini. Jadi ada gambar seperti ini. Nah, model ini atau gambar ini kita sebut aja istilah engineeringnya di bahasa tekniknya itu jet. Ada namanya aliran jet. Ada jet continue, kemudian ada jet sintetik. Nah, bagian ini atau gambar ini adalah synthetic jet. Jet sintetik. Jet yang dibuat atau yang dikontrol dengan frekuensi tertentu. Jadi ini kan bisa dikontrol nih. Kalau misalnya memukulnya gerakan tangannya lebih cepat atau gerakan tangannya lebih lebih lambat atau pelan, frekuensinya akan berbeda. Jadi ada udara yang keluar dan masuk akan berbeda. Nah, di bagian di sebelah sebelah kanan ini ada tabel. Di sini ada tabelnya. Diagram frekuensi 10 Hz. Di sini ada 10 Hz, artinya dalam waktu 1 detik 10 kHz, bukan Hz tapi kilohertz. Jadi bisa dibayangkan kilohertz. 1 kilo ke hertz berapa? 1000 ya. 1000 getaran, 1000 range-nya 10. Jadi 10.000. ya 10.000. Jadi bisa dibayangkan dalam waktu 1 detik yang ini membran ini, diagram atau membran ini akan bergetar sebanyak 10.000 getaran. 10.000 getaran dalam waktu 1 detik. Dalam waktu 1 detik bergetar 10.000. Jadi bisa dibayangkan, wah, sangat cepat sekali getarannya. Dalam waktu 1 detik bergetar 10.000. Ini bisa dimodelkan, disimulasikan dengan CFD. Bagaimana karakteristik udara yang keluar dari nozzle ini, dari lubang ini. Seperti apa bentuknya, itu bisa dilihat karakteristiknya dari simulasi jet sintetik. Kemudian di sebelah kanan berikutnya, di sini ada amplitude atau amplitudo. Amplitudo itu artinya lendutannya, simpangannya. Jadi pada saat
membran ini digetarkan atau dipukul, dia akan melendut atau maju ke atas dengan satuannya apa nih? Simbolnya mikro ya, mikrometer. Jadi 25 0 0 itu kondisi normal, masih belum belum melendut. Kemudian ininya 25 mikrometer. Jadi 25 mikrometer. Dia akan bergerak ke sini 25 mikrometer, kemudian akan turun lagi ke bawah 25 mikrometer. Terus kondisi tersebut akan berlangsung secara kontinu selama waktu tertentu. Jadi kalau misalnya waktunya diberikan adalah 5 menit, maka dia akan bergetar dengan lendutan 25 mikrometer selama 5 menit. Ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Kemudian jet Reynolds number. Jadi bagian ini dihitung dengan berapa bilangan Reynolds-nya. Reynolds number itu adalah bilangan non-dimensional. Non-dimensional itu kenapa dikatakan non-dimensional? Karena tidak ada satuan. Jadi kalau bisa dilihat di sini, ini kan ada satuan nih. M per S, meter per second, berarti satuannya meter per detik. Kemudian untuk frekuensi satuannya KHZ, kilohertz, satuannya. Kemudian ini amplitudonya, satuannya ini, mikrometer. Kemudian yang ini tidak ada satuan. Jadi dihitung, didapatlah nilai Reynolds number-nya. Untuk yang pertama, misalkan Reynolds number-nya adalah 15. Jadi dihitung Reynolds number 15. Kemudian jarak antara distance from orifice to hit wall, artinya jarak antara, ini ada simbol D0. D0 itu yang ini. Nah, ini D0 itu artinya diameter dari saluran tersebut. Diameternya berapa? Diameternya kan misalkan katakanlah satuannya meter. Nah, misalkan 0,01 meter. Kemudian H-nya itu ini. Jadi bisa dibayangkan H per D0, ini adalah H per D0 itu nilainya sama dengan 10. Jadi bisa dibayangkan komparasi atau perbandingan antara jarak ini, jarak insulated wall-nya H dengan D0 adalah 10. Jadi kalau misalnya 10, ya bisa dibayangkan 10 per 1. Berarti jaraknya ini adalah 10 dan ini D0-nya 1. Karena kan 10 dibagi 1 ya 10. Ya, oke, baik, sampai sini ada pertanyaan dulu. Untuk dimensi berapa, Pak? Ukurannya? Jadi untuk dimensi pada gambar ini tidak dijelaskan ya berapa dimensinya. Jadi ya bisa dilihat atau bisa diraba atau diperkirakan dari gambar ini. Lihat aja ininya, distance from orifice to hit wall, H per D. Kalau misalkan digunakan satuannya adalah
apa yang kontinu ya, satu-satunya sama semua. Jadi kalau misalnya ini meter untuk satuan meter per second untuk satuan M itu kan ada satuan panjang, ini juga panjang. Misalkan kita gunakan satuannya meter semua. Misalkan dari sini kan 10 nih, ini kan 10. Berarti kalau ini H-nya ini 10 berarti D0-nya itu adalah 1. Karena kan 10 dibagi 1 artinya nilainya 10 ya. Jadi tinggal digambar aja, digambar misal kalau ini 10 panjangnya seperti ini atau tingginya seperti ini, 1 dimensinya atau lebar diameternya seperti ini 1. Jadi bisa diperkirakan kalau satunya selebar ini, maka kira-kira dari titik sini ke ini berapa nih? 1 berapa nih? Jadi kalau misalnya ini 1, 2, 3, 4, ya 5, berarti diperkirakan ya sekitar 5 ya. Kalau misalnya ini 1, ini kan ini 1, 2, 3, 4 ya, atau 4 ya di sini. Nanti ya diperkirakan atau digunakan ya kiralogi, kira-kira yang logis dari dari gambar tersebut. Oke, Pak. Kemudian bisa ya, jadi bisa dibayangkan kira-kira dimensinya seperti apa, berapa panjangnya, berapa ininya. Jadi ngelihatnya dari ini aja, dari sini, dari bagian ini. H per D0, berarti kalau H-nya 10, D0-nya ini 1, berarti kan 10 bagi 1 ya 10. Ya tinggal disamakan semuanya. Kalau misalnya satuannya adalah sentimeter atau meter, nah berarti kalau misalnya digunakannya adalah meter, nanti pada saat dihitung ini udah nggak ada perubahan karena satuannya udah meter per second. Kemudian nah ini dirubah nih diagram. Ini berapa nih? Kalau misalnya mikromili dikonversi ke jadi meter, itu berapa nilainya? Nilai ininya. 25 mikrometer berapa meter? Jadi bisa dihitung. 50 mikrometer berapa meter? 75 mikrometer berapa meter, dan seterusnya. Kemudian ya ini Reynolds number, itu bisa dihitung. Ada rumusnya, dihitung berapa didapatnya, tapi karena ini ada bilangan non dimensi, jadi tetap digunakan 15, 30, 46, dan 62. Kemudian ini seperti itu perbandingannya. Nah, lalu karena ini bergeraknya naik turun, kalau di simulasi di CFD kan nggak ada yang namanya kondisi batas seperti ini. Misalnya yang dimasukkan langsung velocity inlet, kecepatan 10 meter per second, berarti ya aliran udara yang mengalir dari sini kontinu, jadi 10 terus. Tidak terjadi aliran hisap. Jadi ada aliran tiup, kemudian hisap lagi, tiup dan hisap lagi. Kemudian dari aliran ini ya, menghasilkan aliran vorticity berpengaruh terhadap penurunan ini sumber panas atau heater. Berapa panas yang akan berkurang atau terjadi penurunan dengan cara konveksi paksa. Artinya konveksi paksa itu ya panas tersebut dipaksa untuk lebih cepat temperaturnya turun, temperaturnya berkurang ya, sama seperti gambaran sederhananya seperti mendinginkan teh panas atau mendinginkan kopi. Ketika kopi tersebut dipanaskan atau baru keluar dari dari teko atau dari sumber panas dari heater, yang dilakukan kan nggak mungkin langsung diminum untuk
air teh tersebut atau teh panas tersebut dengan misalnya air mendidih langsung diminum dengan temperatur sekitar 100 derajat Celcius langsung diminum. Nah, hal yang dilakukan adalah memberikan konveksi paksa atau memberikan efek tiupan. Jadi misalnya gelas tersebut ditiup selama katakanlah 2 menit. Nah, dalam waktu 2 menit itu temperatur itu akan berkurang atau turun sampai suhu berapa? Misalkan suhu yang bisa diminum itu katakanlah misalkan pada suhu 30 derajat atau 32 derajat Celcius. Jadi temperaturnya seperti air hangat atau panas. Prinsipnya seperti itu atau gambaran sederhananya seperti itu. Jadi kondisinya adalah ingin mendinginkan ini sumber panas. Jadi panas ini ingin didinginkan dengan efek tiupan jet sintetik aliran jet. Lalu gambarannya ini adalah gambaran diagram tadi. Jadi kalau misalnya ini digetarkan, dipukul ke atas, dia akan melakukan lendutan. Nah, bisa dibayangkan ini ini adalah kondisi normalnya, jadi lendutan ke atas, kemudian kembali lagi normal dan ke bawah. Jadi kalau dikembangkan dalam atau dijabarkan ke dalam bentuk grafiknya seperti ini. Grafik gerakan dari membran tersebut naik, kemudian turun ke bawah, naik, turun ke bawah. Jadi seperti ini. Jadi seperti fungsi gelombang sinusoidal. Jadi kalau dilihat di bagian ini adalah grafik grafik sinusoidal. Jadi ke atas, kemudian stabil, kondisi normal, sejajar, kemudian turun ke bawah. Ada puncak, ini ada puncak, kemudian ada lembah. Inilah yang dimaksud dengan satu periode atau satu satu periode. Jadi satu periode yang diberikan. Ya, oke, baik. Sampai sini ada pertanyaan? Dari saya nggak ada sih. Ya, kemudian masuk lagi ke tadi UDF, user defined function. Nanti UDF itu bisa di-download di Edmodo dan sudah dikirim di posting atau dikirim. Jadi bisa membaca di situ UDF untuk fungsi sinusoidal. Jadi kalau misalnya ini diketik, klik sinusoidal. Berapa tuh? Nah, ini sinusoidal di halaman 463. Jadi 463. Nah, model UDF-nya ini adalah model UDF the source file listing for the UDF that describe the transient outlet profile in show below. Jadi sumber model UDF itu dijelaskan untuk aliran transient. Transient itu artinya aliran yang berubah-ubah untuk di saluran keluar, dengan namanya itu unsteady pressure, artinya tekanannya berubah-ubah. Jadi tekanan di saluran keluar nozzle itu akan mengalami perubahan. Jadi ada awalnya tekanannya di bagian lubang nozzle-nya itu tekanannya besar, kemudian di bagian lebih saluran di bagian luarnya menjadi berkurang tekanannya. Nah, dan itu
berubah secara kontinu, jadi berubah-ubah. Kemudian ini adalah model UDF-nya. Jadi model UDF-nya seperti ini, gambarannya nanti bisa dilihat di halaman 462. Di halaman 462. Jadi ini adalah model UDF-nya. Model UDF-nya seperti ini. Ini ada script programnya. Nanti coba dibuat script program dengan apa? Dengan bahasa programnya seperti ini. Sini ada garis apa namanya? Garis miring, bintang-bintang-bintang. Terus di bagian ini bisa dituliskan unsteady. Unsteady itu bisa menuliskan dalam bahasa Indonesia bisa dirubah ketidakstabilan, misalkan aliran yang tidak stabil, ketidakstabilan. UDF for specific transient pressure profile boundary condition. Jadi UDF untuk spesifikasi aliran yang tekanannya transient, profil aliran tekanan transient. Jadi bisa dituliskan di bagian ini, di bagian kotak di bagian warna ini bisa dimasukkan, misalkan ada ditambahkan misalkan nambahkan namanya siapa, kemudian ditambahkan NIM, nomor induk mahasiswa. Lalu ke bawahnya, di bagian bawah ini adalah script programnya. Script program ini masih singkat. Ini masih contoh yang paling sederhananya, yang paling mudahnya. Namun masih bisa dikembangkan lagi. Jadi bisa dituliskan di sini, diketik di sini ada tulisan include UDF titik H, define profile unsteady pressure street position phase strip T F titik 2 real T current time bijian F loop. Jadi dia akan melakukan looping. Looping itu artinya melakukan semacam siklus yang berulang-ulang. Jadi kalau misalnya membran tersebut digetarkan selama 5 menit, berarti dia akan melakukan gerakan looping selama 5 menit. F profile treat position. Nah, lalu yang pentingnya ini adalah rumus programnya, bahasa programnya. Jadi bisa baca di sini, ini adalah model matematikanya, transient pressure outlet profile for flow in tube di saluran. Rho 0 ditambah A sin omega T. Rho 0 itu penjelasannya apa? Ini adalah tekanan. Kalau melihat di sini ada satuannya adalah PA, Pascal. Kemudian A itu adalah amplitudo. Kalau yang tadi di gambar itu ada amplitude. Amplitudenya 5 PA, 5 Pascal.
Sampai sini ada pertanyaan? Ya, belum ada pertanyaan ya. Ya. Jadi dilanjutkan lagi, amplitudenya itu 5 PA, 5 apa? Satuannya adalah Pascal. Kemudian frekuensi, di bagian ini ada frekuensi 10 radian per second, jadi 10 radian per detik. Jadi kalau dituliskan di bagian ini ada W-nya atau omega, ini adalah nilai omeganya 10 radian per detik. Jadi bisa dilihat ini 10 dikali dengan E. Kemudian karena ini adalah proses loop, jadi diakhiri dengan NF loop F, truth. Lalu ada penutupnya itu ditutup dengan kurung tanda seperti ini, kurung tegak, kurung kurawal ya. Lalu gambarnya terlihat ya, tulisan programnya. Terlihat. Bisa terbaca ya. Nah, jadi bisa terbaca ya. Jadi kalau misalnya bisa. Ini di kalau misalnya di komputer ini di blok seperti ini, cuman nanti dicek lagi karena ketika melakukan blocking atau ngeblok, karena ini kan bisa diblok nih contohnya. Klik kanan ada tulisan copy, di copy, kemudian di PC atau di laptop. Ini notepad namanya, bisa didapat ya notepad di laptop, ketik aja di search, ketik aja notepad tulisannya. Iya Pak. Jadi di copy yang tadi, yang blok yang tadi, yang simulasi program tadi, kontrol klik kanan, lalu ada paste di sini, paste. Nah, dia akan keluar seperti ini. Inilah yang dimaksud dengan UDF, User Defined Function, untuk mendefinisikan membran tadi. Sebagai contoh yang membran yang tadi, contoh yang mudah untuk dipahami ya. Nanti kalau misalnya sudah bisa memahami ini, nanti ya gampangnya bisa mengimprove sendiri atau bisa mengembangkan ke model-model yang lebih advance lagi atau model-model yang lebih kompleks lagi. Jadi setelah paste di sini nanti bisa ditambahkan, misalkan untuk ini katakanlah ditambahkan atau ditambah keterangan, misalkan namanya siapa, yang tadi yang presentasi siapa tadi namanya? Auzan. Muhammad Auzan ya, tulis misalkan di sini Muhammad Auzan ya. Dan NIM-nya berapa? 34. Berapa? 3? 34. 341. 34. 34. Jadi bisa menuliskan titik-titik NIM-nya berapa? Sampai berapa gitu? 171 0 171 0311 03 1 gini. 034. 034. Ya. Jadi bisa menambahkan itu. Jadi di bagian ini, bagian yang sudah di blok ini, masih di script programnya, garis miring bintang, terus
di pertengahannya itu bisa memasukkan karakter atau tulisan apa saja, bisa memasukkan angka, tulisan, alfabet, huruf A, B sampai Z, atau bisa menuliskan angka 1, 2, 3 dan seterusnya, minus dan seterusnya. Jadi bisa memberikan keterangan. Kemudian setelah itu coba dilihat lagi di script awal, karena yang menjadi problemnya ketika melakukan copy paste, tadi kan prosesnya kan copy paste, klik di blok, kemudian di copy, di paste, yang perlu dilihat ini karena perubahan dari PDF, sumbernya adalah berupa PDF ke Notepad, biasanya suka ada perbedaan. Nah, yang perlu dicek itu adalah kemiripan huruf yang ini, profile itu mirip nggak dengan huruf 0, angka 0. Jadi kalau misalnya 0 itu seperti apa? Misalnya kalau ditulis 0, nah atau kosong. Jadi lihat di sumber aslinya. Sumber aslinya itu dia menuliskan pro-nya itu menggunakan notasi huruf angka kosong, 0, atau huruf O besar atau O kecil. Jadi itu yang perlu dicek, karena ketika melakukan copy paste pada saat di running, bisa saja program tersebut tidak berfungsi atau tidak berjalan karena ada perbedaan arti dari dari notasi yang atau script yang dipindahkan. Jadi perlu dilihat lagi sumber aslinya, sumber programnya seperti apa. Kemudian setelah dicek, oh ini ternyata sudah sesuai dengan awalnya atau sudah sesuai dengan sumber aslinya, lalu disimpan dengan file save as, kemudian misalkan yang membuatnya itu tadi Muhammad Auzan, ketik aja Muhammad Auzan, jangan lupa diakhiri titik E. Kalau misalnya Muhammad Auzan langsung save, tekan save, maka dia tersimpan dalam notasi atau format txt, teks. Kalau disimpan dalam titik C, dia akan disimpan dalam format bahasa C. Jadi Notepad itu bisa membuat script untuk bahasa program C. Jadi disimpan, di save. Nah, simpannya di mana? Di folder mana? Disitulah file tersebut bisa dijalankan atau dieksekusi. Oke, baik, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada. Kemudian kalau tidak ada pertanyaan, balik lagi ke PDF yang tadi. Di bagian ini, bagaimana memasukkan program yang sudah dibuat, script yang sudah dibuat, ini sudah di copy paste dengan dimasukkan di Notepad. Kemudian lihat lagi langkahnya, tahapan berikutnya, kondisi batas, kondisi pressure outlet, figur 816, the pressure outlet, dialog box, kotak dialognya. Jadi pada saat memilih tekanan keluar, pressure outlet, ini dirubah di bagian ini. Nah, ini diganti menjadi UDF unsteady pressure. Jadi dia membaca nama yang ini. Nama di sini. Nanti ada tulisan UDF unsteady. Karena dikasih namanya UDF unsteady. Jadi kalau misalnya dikasih namanya itu Muhammad Auzan, berarti dia nanti akan keluar di sini. Biasanya ini akan keluar tulisan
nama itu. Jadi yang dilakukan, yang di-running oleh CFD tersebut, simulasi tersebut adalah bahasa program ini. Nah, yang akan dieksekusi itu menggunakan persamaan ini. Persamaannya adalah ini. Yang ini, di bagian ini. Ini ada persamaan yang dipergunakan untuk membuat simulasi tersebut. Langkahnya sama, jadi ikutin seperti selanjutnya, terus di-running seperti biasa. Hasil simulasinya nanti akan keluar bagaimana hasil simulasi untuk model UDF tersebut. Ya, jadi nanti bisa dicoba ya di running menggunakan Fluent, ANSYS Fluent. Yang dilakukan adalah membuat UDF, User Defined Function, UDF-nya untuk gambar seperti ini, model komputasinya seperti ini, simulasinya seperti ini. Jadi kondisi batasnya seperti ini, cross flow, micro channel, bagian ini. Kemudian yang berbeda adalah di bagian ini, F-nya. Di bagian frekuensi. Jadi kalau di contoh ini frekuensinya 10, berarti kan 2 digit ya, 2 angka. Nah, 10 nanti pergunakan variasi NIM-nya, nomor induk mahasiswa. Tadi kalau misalnya yang tadi berapa NIM-nya, NIM-nya 17 10 31 10 34, berarti digunakan frekuensinya adalah 2 digit di belakangnya 34, 2 angka di belakang NIM 34. Jadi nilai ini diganti menjadi 34. Kemudian dibuat UDF-nya, User Defined Function-nya, untuk mensimulasikan aliran jet tersebut. Oke, baik. Sampai sini ada pertanyaan? Dari saya nggak ada sih, Pak.
Ya, baik, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin pertemuannya sampai di sini untuk pembahasan mengenai UDF, User Defined Function, model ANSYS Fluent. Jadi nanti bisa dicoba untuk mensimulasikan model yang tadi yang sudah ditampilkan dengan menggunakan variasi frekuensi nomor NIM.